Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Rio hari ini. Pak Ustadz, tadi saya mau bertanya nih ya. Saya pernah baca, cuman saya pengen diingatkan kembali tuh. Mungkin saya agak-agak lupa. Saya baca bahwa ada artikel di internet yang menjelaskan tentang istidraj. Bener gak sih penyebutannya Pak Ustadz? Terus istidraj ini dijelaskan bahwa segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan itu ya ternyata memang adalah ujian, Pak Ustadz. Itu bagaimana bisa dijelaskan itu mengenai nikmat dan istidraj itu, Pak Ustadz? Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Istidraj, banyak kita dengar kata-kata itu, kalimat itu, istidraj. Apa itu Ustadz? Istidraj itu dalam bahasa itu artinya pembiaran. Istidraj itu diberikan oleh Allah ujian berupa nikmat kebahagiaan, nikmat yang ia rasakan. Wah, ini nikmat. Tapi Allah memberikan semua itu nikmat pembiaran. Allah biarkan. Kan ada orang biasa bertanya, Ustadz, saya sholat 5 waktu nggak pernah bolong. Puasa Senin Kamis nggak pernah bolong. Bila perlu saya sambung puasa Daud, sholat duha, sholat tahajud. Tapi kok hidup saya kok gini-gini Ustadz. Ada orang yang selalu bermaksiat, membangkang kepada Allah, tapi ia diberikan nikmat oleh Allah. Kenapa Ustadz? Apakah Allah zalim sama saya Ustadz? Apakah Allah pilih kasih sama saya Ustadz? Enggak. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang zalim, yang bermaksiat, itu adalah istidraj, nikmat yang dibiarkan oleh Allah sehingga ia lalai tentang nikmat-nikmat itu dan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman sering salat, menjalankan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia merasakan bahwa hanya itu saja kehidupannya, tidak cukup. Itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah ketika aku memberikan ujian ini engkau tetap bersyukur kepada aku? Seperti itu. Oh, jadi memang kalau dari segi bahasa ini artinya dalam bahasa Indonesia pembiaran. Cuma memang istilahnya untuk manusia yang dapatkan istidraj ini adalah ujian dan memang ada tujuan sendiri. Apakah tetap akan mengingat Tuhannya atau Allah atau seperti apa Pak Ustadz ya? Apa untuk lalai kepada Allah karena nikmat itu terus dibiarkan, terus diberikan. Kalau itulah istidraj, nikmat yang diberikan oleh Allah untuk orang yang membangkang atau tidak mau taat kepada Allah. Allah kasih semua itu. Makanya kalau ada orang yang di dunia itu diberikan rezeki oleh Allah itu aja, atau rezekinya contohnya 20% di dunia. Ya. Terus si B rezekinya 70% di dunia. Itu kita orang yang 20% di dunia, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena nanti di akhirat ia akan mendapatkan 80%-nya. Begitupun sebaliknya. Jadi ada hisapnya seperti itu ya Ustaz. Begitupun sebaliknya yang 80% atau 70% diberikan rezeki oleh Allah, ketika ia menggunakan nikmat ini di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, kita akan lanjutkan Ustadz tausiahnya. Ini semakin menarik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Ya, masih bersama saya di sini dan tentunya Ustadz Rio dalam Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sosial. Kita kembali ke Ustadz Rio. Sesuai dengan tema kita hari ini, yakni perbedaan antara ujian, musibah, dan azab. Tadi sudah dijelaskan apa sih ujian itu, kemudian musibah, dan mungkin sekarang Pak Ustadz boleh jelaskan apa sih musibah itu dan apa perbedaan antara ketiga-tiganya. Seperti itu. Alhamdulillah. Tadi kita menjelaskan dan menyampaikan hal mengenai ujian, mengenai azab, mengenai musibah, mempunyai ciri khas yang masing-masing.
nikmat ujian, semua yang berupa kenikmatan ujian dan musibah, hal yang tidak disukai oleh hati. Kecelakaan, harta yang hilang, putus cinta juga musibah, termasuk juga ujian. Ada orang yang putus cinta, ngelamar akhwat, tidak diterima, galaunya 2 tahun, itu musibah. Kemudian azab ini dibagi atas 2, azab i'tisal, itu kemudian azab yang kemudian Allah mengazab suatu kaum, lalu kemudian tidak menyisakan satu orang pun. Itu sudah tidak ada, karena itu azab itu hanya berlaku ketika zaman para anbiya, para nabi. Dan kemudian yang kedua, azab ketika Allah mengazab suatu kaum dan kemudian Allah menyisakan satu untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Azab yang pertama kaum Samud, kaum Lut, kaumnya Nabi Nuh, itu kan? Fir'aun, Allah mengazab tanpa kemudian menyisakan satupun. Itu tidak berlaku karena hanya berlaku ketika para anbiya, para nabi ketika itu ada. Ketika nabi tidak ada, sekarang azab itu dilenyapkan satu kaum, kemudian Allah menyisakan satu agar menjadi peringatan untuk kita semua. Ada pertanyaan, Ustadz, ketika azab Allah itu datang, bukan hanya orang yang zalim, orang yang bermaksiat, tapi orang yang beriman juga kena azab itu. Contoh waktu ketika kita mendengarkan kabar dan terjadi di Palu, ketika gempa terjadi ya, gempa, Pak Ustadz ya. Itu azab Allah tidak milih-milih. Oh ya, ini orang yang zalim, saya kena sini ya. Ini orang yang beriman, belok kanan dikit. Enggak, semua kena. Cuman ketika azab itu menimpa orang yang beriman, dan ketika orang beriman itu selalu bermunajah kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, setiap proses kejadian musibah itu atau kejadian azab itu, dari pertama sampai terakhir, ketika dia diterjang oleh air, dihantam oleh gedung, oleh kayu, ya kan? Mulutnya hitam, matanya hitam karena lumpur. Proses itulah yang menjadikan azab itu menjadi penggugur dosa baginya. Beda dengan orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat ketika ditimpa oleh azab Allah, proses dari kenanya bangunan, diruntuhkan bangunan, kemudian dia diazab, kemudian ditenggelamkan, itu azab bagi mereka. Belum lagi azab nanti di akhirat. Kalau bencana tadi yang dimaksudkan Pak Ustadz bagi orang yang beriman, apakah itu bisa dikategorikan sebagai mati syahid atau seperti apa? Kalau kita berbicara mengenai mati syahid, ada dalam hadis Rasulullah SAW itu orang yang tenggelam itu mati syahid. Orang yang kena musibah ketika menjalankan perintah Allah itu mati syahid. Itu kategori-kategori ketika kita menjalankan perintah Allah lalu kita kena musibah atau ajal kita menjemput, itu bisa dikatakan mati syahid. Dari rumah orang yang kemudian bisa melangkahkan kakinya untuk mencari nafkah, lalu ia meninggal di tengah jalan, itu mati syahid. Masya Allah. Itu bisa dikatakan hal seperti itu. Tapi yang jelas pada intinya azab Allah itu kemudian tidak memilih salah satu orang, mau dia beriman, mau dia tidak beriman. Yang jelas ketika azab Allah itu datang, dia tidak memilih orang itu beriman atau tidak beriman. Sama ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang mengatakan sesungguhnya fitnah itu, takutlah kepada fitnah itu yang akan menimpa, artinya secara garis besar seperti itu, yang akan menimpa kepada kita, sesungguhnya itu adalah siksaan Allah yang sangat pedas. Ini menjelaskan bahwa perlunya kita saling ingat mengingatkan, saling dakwah, saling ingat mengingatkan dalam perkara kebaikan. Orang
ketika azab itu turun kepada kita itu karena apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena menghalalkan zina, menghalalkan khamar, maka azab itu turun. Jadi kalau orang yang beriman diam tentang hal zina itu, tentang khamar itu, maka itu adalah siksaan yang pedih bagi mereka. Mereka juga akan kena. Tapi perbedaannya karena proses itu mereka bisa menjadi orang atau orang-orang yang bertakwa karena azab itu tidak memilih orang beriman, orang yang zalim semua kena. Ya, kita akan jeda sejenak Pak Ustadz. Pemirsa setia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Kita di segmen terakhir, pemirsa Tapari Tausiah Pagi Hari masih bersama Ustadz Rio. Pak Ustadz, dari tausiah yang tadi menjelaskan tentang perbedaan antara ujian, musibah, azab, dan kemudian juga ada persamaannya ternyata. Alhamdulillah banyak sekali nikmat, banyak sekali hal positif yang bisa diambil dari situ. Mungkin sekarang Pak Ustadz bisa menyimpulkan tausiah pada pagi hari ini ke pemirsa dan juga memberikan pesan-pesan. Tafadhol. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa Net TV, Sulsel, dimanapun Anda berada. Ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur. Tentunya bagi orang yang beriman, musibah dan ujian yang diberikan oleh Allah itu tentunya pertolongan Allah lebih besar daripada ujian dan musibah itu. Azab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran penting bagi kita, dan pelajaran-pelajaran penting bagi kita mengingat azab-azab itu pernah ditimpa oleh kaum sebelum kita. Kaum Samud, Fir'aun, azab itu ditimpa oleh kaum itu karena membangkang dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah. Tentunya ini pelajaran yang penting bagi kita bahwa hal saling mengingatkan tentang kebaikan harus terus kita jalankan. Tentunya saya jika ada salah, host kemudian bisa menasehati, Ustadz ini yang salah ini, Ustadz jangkik begini, seperti itu, agar Allah tidak murka terhadap kita. Ketika Allah murka, azab itu turun, orang yang beriman, saya ulangi, orang yang beriman, orang yang bermaksiat, semua kena azab. Karena orang yang beriman diam terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu artinya apa? Orang yang beriman tidak menasehati atau tidak melerai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga banyak hikmah yang kita bisa petik, terutama untuk diri saya sendiri dan pemirsa di rumah. Seperti itu. Itulah tadi tausiah kita bersama Ustadz Rio Jero Al-Jawi, disapa Ustadz Rio, dengan tema perbedaan ujian, musibah, dan azab. Akhir kata, saya Radias Dahri dan seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel dan Tapari Tausiah Pagi Hari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Tapari selanjutnya.